Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud saratu kidam pujaan umat siang jam malam. Salawat ju salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat 100 selatan utara timur ju barat. Mulonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun mulonyo sambah ditibokan menyusun jari minta ampun. Kejirek tabang ramu-ramu inggok mencengkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak bersebut namu gadang indak berimbokan gala sambah terserak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun dahulu. Jawablah salam dinan rapik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusanak Sulah Bendam Project dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita kembali bersua Nusanak. Kita kembali menjumpai Nusanak tentunya dalam rangka kembali meningkatkan, kembali mempelajari hal-hal baru tentang adat dan budaya kita sendiri, yakninya budaya dan adat Minangkabau. Jadi Nusanak, di awal video ko ambo ingin curhat seketik kepada Nusanak kesadu. Ada yang ingin ambo sampaikan. Pertama, terkait dari permintaan maaf dari diri ambo pribadi Nusanak. Karena perlu Nusanak ketahui ambo bergerak masih sendirian. Jadi butuh bana support, butuh bana dukungan dari Nusanak kasadonya. Maka dari itu di awal-awal video ko ambo ingin minta like-nya, ambo ingin minta komennya, ambo ingin minta di subscribe video ambo ko dan dibantu untuk share ke kawan-kawan Nusanak kasadonya. Karena dengan itu Nusanak insyaallah kita akan semakin bersemangat untuk menghadirkan video-video baru di channel kita ko, di channel Sulah Bendam Project ko. Dan Nusanak terkait dari ambo yang masih bergerak sendirian ko yang butuh dukungan dan support dari kawan-kawan kasadonyo. Jikalau ada kawan-kawan yang ingin mencari kawan diskusi, yang ingin juo ibaratnya menghadirkan keresahan yang sama kepada anak muda Minang hari-hari ko, bisa Nusanak DM saja IG ambo dan bisa juo untuk mancet ataupun menghubungi ambo di WA. InsyaAllah nanti akan kita taruh di deskripsi dari video Nusanak. Jadi kita bisa baca itu, kita bisa berdiskusi di situ, kita bisa bertukar pikiran di situ Nusanak. Karena ambo butuh bana untuk meningkatkan kualitas video kita Nusanak. Walaupun itu mungkin saja dari kualitas isi kontennya, kualitas suaranya ataupun kualitas videonya itu sendiri Nusanak. Karena kan perlu juga kita butuh inovasi di situ Nusanak. Makanya kalau ambo masih surang, ya mungkin tidak akan banyak perubahan yang bisa ambo hadirkan doh. Seperti itu Nusanak. Jadi pertama permintaan maaf untuk Nusanak karena dalam sebulan tu ambo pernah berencana untuk menghadirkan paling tidaknya 3 video Nusanak. Tapi ya Nusanak sendiri yang menjadi penonton setia dari Sulah Bendam Project mungkin mengerti di sana, karena setelah ambo cek paling tidak ada beberapa orang lah yang menjadi penonton setia yang menunggu video baru di channel Sulah Bendam Project. Itu hal kedua yang membuat ambo semangat di sana. Hal yang pertama tadi ya tentunya ambo selalu kalau lah tentang adat dan budaya Minangkabau selalu bersemangat di sana. Dan yang kedua karena memang ada Nusanak yang juga merasakan keresahan yang sama dengan ambo. Nah, itunya tadi Nusanak. Jadi jangan ragu-ragu sana untuk menghubungi ambo jikalau ingin berkolaborasi ataupun ingin menularkan keresahan yang sama ataupun cuman ingin bertanya atau sekedar berdiskusi saja, silahkan Nusanak. Itu untuk di awal Nusanak. Jadi yang perlu selanjutnya yang ingin ambo sampaikan Nusanak untuk memperbaiki kualitas video kita Nusanak, kualitas konten kita ambo lah sempat membeli kuah Nusanak. Namanya mic wireless. Itulah bahasa Inggrisnya gitu kan. Karena kalau bahasa Minangnya panyambuangnya ke HP supaya suara kita tu janiah di sana. Itu kabarnya. Mudah-mudahan yo janiah dan mudah-mudahan lancar telinga kawan-kawan menangan carito kita menangan diskusi kita sampai habis. Karena pembahasan kita kali menarik bana sana. Menarik bana. Jadi tolong
hati-hati bana dan tolong didengarkan bana dari awal sampai akhirnya di sana. Nah, jadi di sana di kita di Minangkabau ada ampe ukuran tertentu yang harus kita pahami. Nah, apa yang ampe ke sana? Yang pertama adalah ukuran HAM di Minangkabau, ukuran hak asasi manusia di Minangkabau. Jadi pepatahnya mengatakan di sana lama di awak katuju di orang. Nah, jadi ukuran HAM di Minangkabau untuk kita bersosialisasi di masyarakat, yang pertama yang harus kita pahami adalah ukuran hak asasi manusia, yakninya lama di awak katuju di orang. Jadi jan nan lama di awak sih tapi tidak katuju di orang. Bisa kita ambil studi kasus ataupun pembahasannya tentang apa yang sedang viral di Indonesia hari ini sana. Terkhusus itu mengganggu mana ukuran-ukuran HAM ataupun hak kita sebagai anak muda Minang, karena itu bertentangan bana dengan apa isi dari channel kita di sana. Makanya ambo berani speak up, bahasanya ambo berani mengecekkan kepada di sana kasadonyo hari ko di video kok. Kita mungkin tahu yang alah viral hari-hari ko banyak dibahas oleh konten kreator lainnya, influencer lainnya, yakni tentang adik kita yang bernama Fajar Sad Boy. Kan itu kok. Dan sana lah tahu kok baa caritonya, baa kisah dari adik kita kok. Jadi kalau dari ambo yang ingin ambo sampaikan simpel saja di sana, karena nampaknya ketika Fajar Sad Boy ke viral seakan-akan bahasanya berpacaran tuh galau tuh, patah hati itu menjadi makanan sehari-hari bagi anak muda di Indonesia. Nah, itu yang ingin ambo klarifikasi, itu yang ingin ambo luruskan di sana. Dan butuh juga diskusi dari di sana kasadonya. Karena ambo merasa itu adalah bertentangan dengan adat dan budaya Minangkabau yang Allah diwanti-wantikan untuk kita anak muda di Minangkabau. Karena berpacaran tu ala jale dan sana kita berlandaskan falsafah Minang, adat bersani, syarat bersani kitabullah, syarat mengatur adat memakai, bana menurut syarat lurih menurut adat, di syarat bakatu bana, di adat bakatu kawi di sana. Jadi adat kita tu beragama gitu. Jadi orang yang berpacaran tu, anak muda yang berpacaran, Allah tentunya ndak paham dengan agamanya. Allah keluarnya dari agamanya tu di sana gitu. Makanya itu bertentangan. Jadi ambo merasa hal-hal itu yang akan menjadi pemahaman berkelanjutan nantinya bagi anak muda Minangkabau dengan kehadiran yang viral gini ko yang mengganggu pemikiran dari anak muda Minangkabau di sana. Itu yang perlu dipahami, karena itu adalah ibaratnya melangkahi ukuran-ukuran yang ada di Minangkabau di sana. Nah, lalu yang kedua di sana, ukuran demokrasi di Minangkabau. Apa ukuran demokrasi di Minangkabau di sana? Yaitunya iwan nan di orang, laluan nan di awak. Nah, itu pepatahnya mengatakan di sana untuk ukuran yang kedua, ukuran demokrasi di Minangkabau. Jadi kita menanggapi tentang hal-hal viral yang capek bana boomingnya di Indonesia aku di sana, padahal isinya pembodohan saya di sana. Mohon maaf, itu perlu ambo sampaikan secara lantang, karena hal-hal yang sifatnya edukasi itu lambe bana dimakan oleh masyarakat di sana. Tapi hal-hal seperti yang Fajar Sad Boy atau hal-hal lain yang mungkin saja ingin bana mau sampaikan tapi untuk menjaga privasi mungkin tidak perlulah kita sampaikan. Tapi kalau untuk Fajar Sad Boy yo ala basuluh matahari ala bagalanggang di mata orang banyak di sana. Jadi bukan rahasia umum lah gitu. Jadi ialah rahasia umum gitu, bukan rahasia umum, salah di sana. Jadi memanglah rahasia umum bana gitu. Jadi ada orang lah tahu tentang itu. Jadi dakwah kita speak up secara lantang terkait itu doh. Jadi iwan dan di orang, laluan dan di awak. Jadi terkait apa yang viral, memang kita tidak bisa menghentikan arusnya yang capek itu doh gitu kan. Tidak bisa kita memboikotnya dan tidak bisa kita mahambeknya itu doh. Bahagia hijabnya itu kan tidak bisa doh kita. Jadi ya di ukuran demokrasi itu ya kita harus terima iwan dan di orang gitu. Laluan dan di awak. Laluan dan di awak itu ya kita bisa berpikir sebagai anak muda Minangkabau dan sana bahasanya
itu adalah hal yang tidak patut untuk ditiru gitu, tidak patut untuk dicontoh. Karena kan berpacaran itu menjadi hal yang lumrah jadinya. Patah hati, galau. Karena seharusnya anak muda Minang tu sibuk berkarya dengan kesendiriannya di sana. Nah, sibuk mempersiapkan dirinya untuk hal yang lebih halal gitu. Stay halal, brother. Kan itulah itu. Stay halal di sana. Karena perlu kita mempersiapkan untuk hari tua kita, untuk ibaratnya kalau kita ingin berpacaran, yuk kita nikah. Kan gitu bahasanya. Jadi untuk nikah, berpacaran halal tu, ya kita perlu mempersiapkan diri kita, belajar gitu tentang fikih tentang nikah gitu kan. Itu yang harus kita persiapkan di sana. Kita berkarya. Jangan sampai masa muda kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadinya dia game merek di belakang Fajar Sad Boy. Sad Boy. Ya di sana lah yang tahu artiannya tuh. Jadi itu ukuran yang kedua di sana. Lalu ukuran yang ketiga yang perlu kita pahami adalah di sana yang dinamakan dengan ukuran keadilan di Minangkabau. Ada ukuran keadilan di Minangkabau. Iaitunya saalu aja patut, raso aja pareso. Ikutnya di sana. Jadi ada yang namanya alu aja patut. Atau bisa juga lah kita artikan dengan kita tu harus sejalan di sana. Kalau anak muda Minang kini ko mengatakan generasi-generasi muda Minang kini ko yang satu circle lah, satu suhu, satu pemikiran ataupun satu frekuensi lah bahasanya gitu. Itu yang saalu aja patut itu. Jadi ada nan berpatut-patut di sana gitu. Nah, harus direl gitu. Ada raso je pareso. Jadi keadilan tu kalau ndak ada raso je pareso gua, ndak ada raso keadilan di situ di sana gitu. Harus wak rasuan, harus wak pareso mana, apakah menyakiti ke orang atau apakah akan menggaduh ke orang gitu di sana. Itu makanya kita anak muda Minang ko perlu mewaspadai hal itu di sana. Karena apa yang lah terjadi belakangan ko indak sesuai, indak selalu aja patut dengan ukuran-ukuran kita di Minangkabau doh seperti itu di sana. Jadi generasi muda Minang harus paham dan mengetahui hal itu di sana. Lalu yang keempat di sana adalah ukuran dari ibaratnya ukuran perjuangan lah. Ukuran perjuangan untuk orang Minangkabau di sana. Jadi apa ukuran perjuangannya itu? Pepatah Minang juga mengatakan tempi nak di atas tak kurang nak di luar di sana. Itu adalah hal yang mencerminkan betapa cerdasnya orang Minangkabau, betapa lihainya orang Minangkabau di sana. Jadi memang erat kaitannya pengertian tempi nak di atas tak kurang nak di luar ko dengan orang Minang tu gali ya gitu kan. Orang Minang tu apa namanya itu menzolimi lah bahasanya kan gitu. Tempiknya nak di atasnya gitu kan. Tapi pemahaman orang Minang tak serupa itu di sana. Pemahaman kita ketika kita ambil contoh balik dari apa contoh yang pertama yang lah kita ambil tadi itu dari kasus adik kita yang tadi itu yang sad boy di belakang itu. Tempik nak di atas tak kurang nak di luar gitu kan. Jadi kita sebagai generasi Minang kita ingin beracara untuk kita nampak memerankan dari segi perjuangan niko gitu. Jadi perjuangan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda Minangkabau bahwasanya tempik nak di atas tu bangkasnya adalah dengan keadaan viral yang terjadi kepada adik kita kita ambil menjadi poin-poin untuk meningkatkan pemikiran kita dan kecerdasan kita dalam bertindak nantinya di sana gitu. Jadi kita sebagai pemuda Minang tentunya tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh adik kita banyak mengundang yang namanya ada juga orang yang bersimpati gitu kan, tapi ndak seketik juga orang yang akan mencemeh beliau kan itu. Ibaratnya beliau masih ketik baru gitu. Sangat disayangkan mana harinya habis untuk memikirkan hal-hal yang serupa itu.
Jadi untuk kita generasi muda Minang, engkau lah melewati batih-batihan ukuran-ukuran kita. Jadi perlu kita cerdasi dan sana, you tempik nak di atas kita, tak kurang nak di luar kita dengan apa yang terjadi hari-hari ko di Indonesia, apa yang sedang viral hari-hari ko di Indonesia. Jangan sampai itu menggaduh kita, jangan sampai itu merusakkan diri kita, jangan sampai itu meracuni pemikiran-pemikiran generasi muda Minangkabau. Itu nyunusana ibarat biduak kaciak dan alun sudah pakakih dan alun langkok bana jika belayang menapi-napi kok ke tengah takut di gelombang kok ke tepi takut di buayo. Mangko dek itu dunsana mohon maaf bana jikalau banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam ambo memberikan ibaratnya pemantik diskusi kita pada kesempatan di video kali ini dunsana. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dunsana. Terima kasih banyak atas dunsana yang telah menonton di awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.